Baik, kali ini kita akan membahas tutorial tentang cara menggunakan aplikasi Keyclinic versi 1 ya. Ini adalah salah satu contoh klinik yang sudah menggunakan aplikasi Keyclinic versi 1 ini. Pertama adalah silakan akses alamat aplikasi yang akan diberikan di kemudian hari. Kemudian aplikasi ini dapat diakses menggunakan aplikasi web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge, atau aplikasi web browser lainnya seperti Safari dan sebagainya ya. Nah, setelah berhasil tampil seperti ini aplikasinya, di sini ada username dan password. Tentunya yang sudah diberikan. Saya berikan contoh, ini adalah username menggunakan kasir 1 huruf kecil ya. Setelah memasukkan password, klik login. Nah, jika muncul notifikasi atau konfirmasi ini, klik OK saja. Jadi adalah halaman dashboard, halaman utamanya dari user level kasir ya. Nanti ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klinik. Nah, di top barnya ada nama kliniknya, kemudian ada data, berarti data transaksi dan keuangan yang ada di aplikasi ini posisi tanggal 22 November 2025, berarti kemarin ya. Hari ini kan tanggal 23 ya. Kemudian di sebelahnya ada notifikasi, ada tema untuk ganti warna sebelah kiri ini, sidebar ini. Kemudian ada profil untuk ganti password ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada kunjungan hari ini berapa orang ya, ada jumlah pasien berapa orang. Ini akan akumulasi ya, misalnya dari pertama menggunakan aplikasi sampai sekarang berapa orang pasien. Atau jika ada data pasien yang lama, bisa kita bantu untuk melakukan migrasi sehingga nanti jumlah pasiennya akan bertambah di sini. Kemudian penjualan produk ya, jadi produk apa yang mungkin ada skincare dan sebagainya yang akan dijual nanti akan muncul di sini. Kemudian berapa orang karyawannya juga ada ya di sini. Kemudian di sebelah kiri ini ada sidebar, ini adalah menu ya, menu yang diberikan akses kepada kasir, level kasir. Nanti akan kita sesuaikan dengan kebutuhan klinik, apakah hanya ini saja atau ada tambahan lain ya. Nah, tentu di atas ada logo paling atas, kemudian ada daftar laporan transaksi, kemudian ada perusahaan, kemudian ada profil ya. Nah, seperti ini. Ini untuk kasir 1. Nah, untuk laporan itu ada laporan transaksi. Nah, ini transaksi user ya. Jadi ini nanti kita akan praktekkan bagaimana mengaksesnya. Nah, kemudian di sini ada 2 poin penting yang harus dilakukan setiap hari. Yang pertama adalah ini pada pagi hari sebelum melakukan transaksi itu lakukan proses awal hari. Nah, oke. Jadi pada pagi hari ya ini dilakukan sebelum transaksi ya, lakukan dulu proses awal hari. Nah, kemudian di sore hari sebelum pulang, sebelum tutup klinik, lakukan proses akhir hari. Ini ada 2 menu penting yang sangat penting ya, yang harus dilakukan di hari yang sama. Nah, jika ada hari libur, nanti bisa dilaksanakan proses akhir hari atau awal harinya itu di hari kerja berikutnya ya, bisa. Kemudian kita akan praktekkan ya kedua hal ini. Mengapa ada ini ya? Karena awal hari dan akhir hari ini akan menentukan tanggal data dan juga untuk perhitungan transaksi untuk penyajian laporan keuangannya, karena ada neraca dan laba rugi dan sebagainya, ada trial balance dan juga buku besar dan sebagainya ya. Nah, ini bagaimana cara mengaksesnya? Ini sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh klinik kepada user. Ini saya contohkan saja kepada user kasir ya, kasir 1. Nah, cara mengaksesnya adalah di menu sidebar ini di sebelah kiri ada menu perusahaan, kemudian klik buka tutup sistem. Nah, ini udah muncul. Periode datanya tanggal 22 November 2025 sama ya. Nah, di sini pastikan ini sistemnya sudah tutup, akhir hari sudah. Berarti ini memang sudah dilakukan proses tutup hari sebelumnya ya. Nah, pada pagi hari tadi kan ini ya, lakukan proses awal hari. Nah, caranya mudah, tinggal klik saja proses awal hari. Perhatikan ya, ini proses periode datanya tanggal 22 November ya 2025. Nah,
pada saat kita proses awal hari, coba perhatikan, klik, muncul konfirmasi, Anda akan memproses awal hari, klik OK. Nah, ini berhasil ya proses awal hari. Nah, perhatikan, prodi datanya sudah posisi hari ini, tanggal 23 November 2025. Di sini juga 23 November 2025. Artinya kita sudah bisa melakukan transaksi. Nah, berarti kan ini sudah kita lakukan. Nah, oke. Nah, ini sudah kita lakukan seperti ini ya. Nah, ini sudah, tinggal yang ini belum ya. Kemudian kalau sudah, ini sudah bisa melakukan transaksi ya. Nah, perhatikan tadi si kasir ini tidak ada menu klinik ya. Mengapa setelah proses awal hari muncul? Ini untuk keamanan sistem dan untuk mengurangi tingkat kesalahan atau human error ya, agar si kasir tidak melakukan transaksi ya. Jika ini sudah proses awal hari, maka otomatis akan muncul menu klinik ini. Oke. Nah, untuk melihat di mana daftar harga seluruh layanan dan produk di klinik kita, itu saya akan lihat di menu klinik, kemudian di daftar harga. Nah, ini ada daftar harganya. Ya, di sini ada 76 ya. Jadi yang nomor satunya dari bawah saya buat ya, ini sampai 76 ya. Ini ada 76 layanan di sini. Misalnya ada RF Slimming ya. Ini kemudian ada counter, kemudian mesolipo, infus dan sebagainya, botox dan sebagainya ya, ada semua. Kemudian pastikan ya, ini nama pemeriksaan dan detail pemeriksaan ini dua-duanya terisi ya. Jika ada produk baru, pastikan di nama pemeriksaan ada isinya, kemudian di detail pemeriksaannya juga ada ya, harus ada di sini. Kemudian untuk harga ini bisa diupdate. Nah, misalnya ada perubahan promo, misalnya ada penurunan harga atau mau menaikkan harga, ini bisa diupdate di sini. Tinggal diganti saja dan ini tinggal klik tombol update. Nah, misalnya ini 600.000 ya, RF Slimming paha ini saya naikin jadi 650.000, tinggal klik update. Oke. Nah, ini sudah berhasil update harga, sudah jadi 650. Ini saya kembalikan ke 600, kita update lagi, klik OK. Mudah ya, seperti itu. Ini dikontrol setiap hari mungkin ya, jika ada terjadi perubahan harga, ini langsung disesuaikan kemari. Oke. Selanjutnya di sini ada daftar layanan. Nah, ini untuk sebagai kontrol juga untuk si kasir ya, ataupun si user tertentu yang diberikan hak akses ini. Jadi detail ini detail dan induk ya, ini makanya saya sampaikan tadi, antara pemeriksaan dan detailnya harus sama ya. Nah, ini nanti akan kita training lebih lanjut kepada user atau pengguna ya. Baik, kemudian coba kita tes transaksi. Misalnya ini saya klik ya di menu klinik, kemudian saya pilih pasien. Nah, ini tidak ada datanya. Nah, ini sebagai contoh, ada satu orang pasien ya, baru datang ke klinik, kemudian dia datang bertanya-tanya melihat brosur kita. Jadi daftar harga yang ada di menu klinik ini harus sama dengan data yang ada di brosur. Jadi pasien itu kan lihat dulu ya di katalognya, itu harus sama dengan ini gitu ya. Jadi untuk memudahkan komunikasi antara kasir dan juga pasien. Kemudian kita coba tes ke menu pasien ya di klinik, kemudian menu pasien. Nah, kemudian ini merupakan pasien baru datang ke kita, kemudian dia pilih-pilih, kemudian dia setuju, misalnya dia mau melakukan mengambil layanan di sini misalnya ya, di klinik kita. Kemudian si kasir harus bertanya dulu apakah sudah pernah datang kemari untuk dilayani ya. Misalnya belum, saya baru. Nah, kita klik tombol baru ya kan, kita klik aja tombol baru ini misalnya ya, sebagai contoh, klik baru.